Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam, salah satu dosen Universitas Madura. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Madura. Pemaparan ini saya sampaikan dalam menjalankan tugas Dharma Pendidikan dan Pengajaran sebagai suatu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 terdiri dari materi pembelajaran yang meliputi masyarakat madani, Islam dan konservasi lingkungan hidup, Islam dan ipteks, HAM dan demokrasi dalam Islam, Islam dan pendidikan, Islam dan ekonomi, moderasi beragama, Islam anti korupsi, Islam dan kebudayaan, kerukunan antar umat beragama, Islam dan etos kerja, Islam dan patriotisme, serta Islam dan penegakan supremasi hukum. Topik bahasan yang akan saya ajari dalam bidang pengajaran kali ini yakni tentang moderasi beragama atau Islam wasatiyah. Pada materi ini akan dijelaskan definisi dan pengertian moderasi beragama, ciri-ciri dan indikator moderasi beragama, serta contoh perwujudan dan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini saya pilih dengan tujuan agar mahasiswa mampu berpikir dan bersikap moderat, toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan pribadi, lingkungan akademik, dan lingkungan masyarakat. Di samping itu, mahasiswa diharapkan mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi dan metode perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, sharing, dan diskusi. Untuk memperdalam mata kuliah ini, dilakukan diskusi dan pemberian tugas untuk mengkaji dan mengidentifikasi materi. Tugas yang diberikan antara lain tugas kelompok, di mana mahasiswa dibagi beberapa kelompok untuk mempresentasikan, mendiskusikan, dan menyimpulkan. Adapun proses penilaian mata kuliah ini mengacu kepada pedoman penilaian Universitas Madura, yakni case method 25%, team based project 25%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, pembelajaran bersama mahasiswa kami lanjutkan dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa dalam tatap muka perkuliahan Pendidikan Agama 2 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran mata kuliah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada saudara Muhammad Irfan Effendi. Silakan pimpin doa. Sebelum mata pelajaran
dimulai, marilah kita membaca basmalah di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Unzila Rizki Dwi Sosenowati Tofika, Muhammad Irfan Effendi, Natasha Olivia, Mufalil. Oke, hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi dari pendidikan agama luar, yakni tentang moderasi agama atau Islam wasatiyah. Oke, apakah moderasi beragama itu? Apakah yang terbersit dalam benak Anda ketika mendengar istilah moderasi beragama? Ada yang bisa? Natasha Olivia. Moderasi agama adalah beragama dengan tidak berlebihan atau beragama dengan tidak. Oke, ada yang lain? Karena ada yang bisa. Oke, silakan. Moderasi beragama yaitu beragama secara musyarah, toleran dan anti kekerasan. Oke, dua-duanya benar. Tentang apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama ini setidaknya memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pengurangan kekerasan atau mengedepankan sikap anti kekerasan, toleran dalam beragama. Nah, yang kedua adalah penghindaran keekstriman atau beragama dengan berlebih-lebihan. Dalam pandangan Islam, moderasi beragama ini disebut dengan Islam wasatiyah. Hal ini merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami jadikan kalian itu umat wasatiyah, ummatan wasata, umat moderat atau kaum moderat. Nah, apa ciri-ciri dari Islam wasatiyah ini? Atau apa ciri-ciri dan indikator dari Islam wasatiyah ini? Nah, seorang cendekiawan Muslim bernama Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah karyanya Kalimatun fil Wasati al-Islamiyah wa Ma'animiha, moderasi dalam Islam dan tanda-tanda utamanya, ciri-ciri dari Islam wasatiyah itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah at-tawazun wal iktidal, keseimbangan dan proporsional. Nah, artinya apa? Bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan, seimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, seimbang antara ibadah dan pekerjaan. Contoh misalnya, Islam tidak membenarkan ketika ada umatnya yang kerja terus-menerus sampai kemudian melupakan dan melalaikan kewajibannya kepada Allah. Nah, pun juga misalnya Islam tidak membenarkan orang yang hanya mengejar kebahagiaan di dunia saja sampai kemudian melupakan kebahagiaannya di akhirat. Jadi harus seimbang, proporsional. Kebahagiaan dunianya dicapai, kebahagiaan akhirnya juga dicapai. Nah, yang kedua,
ciri-ciri dari Islam wasatiyah menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah at-tasammuh wa qabulul ikhtilaf, toleransi dan menghargai perbedaan. Hidup ini adalah sebuah keniscayaan dalam keberagaman. Keberagaman dalam hidup ini sebuah keniscayaan. Apalagi misalnya di Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa kita temui. Maka untuk menyikapi sebuah keberagaman dan perbedaan itu adalah toleransi. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah at-taysir wa raf'ul haraj, mempermudah dan tidak mempersulit. Jadi Islam itu menghendaki yang namanya kemudahan. Islam itu tidak menghendaki agama yang sulit, tetapi Islam itu menghendaki agama yang mudah. Islam itu adalah agama yang ramah, bukan agama yang teror. Islam itu agama yang mengedepankan yang namanya kemudahan, bukan kesulitan. Nah, ini ciri dan indikator menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah mahakaryanya Moderasi dalam Islam dan tanda-tanda utama. Kemudian moderasi beragama menurut pandangan Kementerian Agama Republik Indonesia, ciri-ciri dan indikatornya itu ada 4. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yakni setia dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, toleransi. Toleransi itu artinya adalah menghargai keberagaman, menghargai sebuah perbedaan. Bukan menjadikan perbedaan itu adalah gontok-gontokan, tetapi perbedaan dijadikan alat untuk mempersatukan. Kemudian yang keempat adalah anti kekerasan. Jadi moderasi beragama itu adalah mengedepankan yang namanya ruang dialog, mengedepankan yang namanya musyawarah. Jadi kalau ada sebuah persoalan mengedepankan yang namanya dialog dan musyawarah, maka akan tercipta yang namanya kerukunan, akan tercipta yang namanya keharmonisan. Nah, kemudian yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Artinya bahwa tradisi dan budaya-budaya lokal senyampang itu masih selaras dan senafas dengan norma-norma agama, norma-norma hukum negara, maka itu harus kita terima dan itu adalah bentuk daripada sikap moderat. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Ya Pak. Oke, silakan. Jadi apa manfaat dan kegunaan kita mempelajari moderasi beragama ini Pak? Oke. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi pertanyaannya adalah apa manfaat dan kegunaan kita mempelajari moderasi beragama? Jadi manfaat dan kegunaan kita mempelajari moderasi beragama ini tiada lain adalah agar kita semua termasuk mahasiswa adalah memiliki pola pikir dan pola sikap yang moderat, pola pikir dan pola sikap yang anti pada kekerasan, pola pikir dan pola sikap inklusif dan menghargai sebuah perbedaan dan keberagaman. Jadi manfaatnya kita belajar materi moderasi beragama ini tiada lain adalah agar mahasiswa dan kita semua mampu berpikir dan bersikap moderat, anti kekerasan, bersikap toleran dan menghargai sebuah perbedaan dan keberagaman. Oke, kita lanjut dulu tentang materi selanjutnya.
adalah contoh perwujudan dan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan tadi sebagaimana saya sampaikan, diharapkan dari proses pembelajaran mata kuliah moderasi beragama ini diharapkan memiliki pola sikap yang moderat, pola sikap yang inklusif, pola sikap yang menghargai keberagaman dan perbedaan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. Jadi, ketika misalnya Anda mengadakan sebuah kegiatan sosial, misalnya pemberian santunan, nah itu libatkan mahasiswa dari berbagai macam latar belakang agama. Libatkan mahasiswa Kristiani, libatkan mahasiswa yang beragama non-muslim. Itu adalah bentuk dan sikap daripada moderasi beragama. Itu mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk mengikuti organisasi kampus tanpa diskriminasi agama. Jadi kalau misalnya Anda memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda agama untuk sama-sama aktif dalam organisasi kemahasiswaan, itu menunjukkan cerminan dari nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian tidak merusak tempat ibadah orang lain. Ini contoh dan perwujudan dari moderasi beragama. Seringkali kita misalnya dalam media sosial mendengar dan melihat bagaimana orang merusak tempat ibadah lain. Nah, kalau itu terjadi berarti dia tidak mencerminkan nilai-nilai moderasi. Jadi menghargai tempat ibadah orang lain dengan tidak merusak itu bagian daripada perwujudan nilai-nilai moderasi beragama atau Islam wasatiyah. Kemudian menghargai hari besar keagamaan melalui agama lain. Jadi ketika misalnya ada hari-hari besar keagamaan, misalnya Kristiani ada hari besar keagamaan Natal, kita hargai tanpa kemudian kita mengolok-olok atau kita memberikan ucapan selamat kepada mereka tanpa kemudian mengolok-olok dan mencaci maki perayaan-perayaan mereka. Ini adalah bentuk atau perwujudan atau contoh dari penerapan moderasi beragama atau Islam wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan materi kita kali ini tentang moderasi beragama, nah saya akan memberikan kuis bagi mahasiswa nanti yang bisa menjawab dengan benar. Saya akan kasih hadiah sebagai bentuk reward dari saya karena Anda sudah mampu memahami materi ini dengan baik. Nah, soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan nilai, ciri, dan indikator dari moderasi beragama. A. Akomodatif terhadap budaya lokal. B. Anti kekerasan. C. Menghargai keberagaman dan intoleransi. Yang bisa menjawab siapa? Oke, saudara atas satu ya. Jawabannya yang D, Pak, intoleransi. Oke, kita lihat dulu apakah jawaban dari atas yang benar. Oke, jawabannya adalah yang benar D, intoleransi. Nah, ini hadiahnya. Oke, kemudian soal yang kedua, soal kuis yang kedua. Ketika dalam forum diskusi kelas
terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang bersinggungan dengan keyakinan, sikap mahasiswa yang moderat adalah A. Mengajak teman-teman seiman untuk mengucilkan masalah tersebut di luar kelas. B. Meninggalkan ruang kelas sebagai bentuk protes karena pendapatnya tidak diterima. C. Mendengarkan argumen orang lain dengan kepala dingin, menyampaikan argumen sendiri berbasis data dan tetap menghargai pribadi yang berbeda pendapat. Yang D. Memaksa dosen untuk menghentikan forum diskusi karena sudah membahas keyakinan orang lain. Yang bisa jawab siapa? Luis. D. Silakan. Jadi ya Pak. Apa? C. Jawabannya? Apa jawabannya? C. C. Apakah jawaban dari saudara Muhammad Effendi benar? Kita tentukan. Jawabannya adalah yang benar C. Mendengarkan argumen orang lain dengan kepala dingin, menyampaikan argumen sendiri berbasis data dan tetap menghargai pribadi yang berbeda pendapat. Oke, jawabannya benar. Oke, ini hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya. Nah, ini kuis yang ketiga. Moderasi beragama dalam pandangan Islam disebut dengan Islam wasatiyah. Hal ini merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Bisa jawab? Ayat berapa? Bisa Anda pilih A, B, C atau D? Oke. B. Al-Baqarah ayat 143. Apakah jawaban dari Unzila Rizki benar? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah yang benar Al-Baqarah ayat 143. Oke. Oke. Nah, ini diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya ini kuis yang keempat adalah moderasi beragama bermakna A. Pengurangan kekerasan, B. Penghindaran keekstriman, C. Semuanya benar. Yang bisa jawab siapa? Oke, sekarang semuanya benar. Oke, apakah jawabannya benar atau salah? Kita lihat. Oke, yang jawabannya benar adalah D. Semuanya benar. Oke. Ini hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ternyata dari hasil kuis yang saya selenggarakan, jawabannya hampir mendekati 100%. Jawabannya benar, mendekati 100%. Oke. Nah, terima kasih atas seluruh jawaban yang diberikan oleh saudara-saudari sekalian. Terakhir, saya akan memberikan tugas kelompok yang ini Anda kumpulkan minggu depan. Tugas kelompoknya adalah membuat yang namanya proyek moderasi beragama. Apa proyek moderasi beragama itu? Satu, Anda membuat yang namanya video konten moderasi beragama. Jadi video konten moderasi beragama, masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 nanti membuat video
konten moderasi beragama. Nah, kemudian yang kedua, Anda masing-masing kelompok juga harus membuat yang namanya karya ilmiah berupa makalah, dan itu nanti dipresentasikan di depan kelas di waktu yang akan datang. Saya kira itu yang bisa sampaikan terkait dengan materi kita kali ini tentang moderasi beragama, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita sudah mempelajari moderasi beragama ini, diharapkan kita memiliki pola pikir dan pola sikap yang moderat, pola sikap yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan dan keberagaman. Nah, marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.